Teman-teman tahu nggak kalau hari ini tanggal 14 September 2023 itu ada New Moon. New Moon di Virgo alias bulan baru. Buatku New Moon itu adalah waktu yang identik baik kalau mau kita jadikan sebagai awal baru buat manifesting atau awal baru untuk law of attraction. Tapi bukan berarti tiap hari bukan waktu yang baik untuk memulai ya. Hanya saja energi new moon tuh biasanya efektif kalau mau mulai manifesting karena memang masih fresh itu loh. Cuman transit new moon kali ini berdampingan dengan Mercury yang memang sedang retrograding dan beberapa planet lain yang sedang retrograding. Misalnya ada Saturn, Pluto, Jupiter, Neptune, Uranus, dan juga asteroid Chiron atau Chiron. Dan karena banyak planet yang retrograding nih di tengah new moon, ini bukan waktu kita untuk terburu-buru atau tergesa-gesa atau rushing atau ngegas, melainkan ini waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kita tenang, belajar menjeda, susun strategi, susun langkah realistis, dan buat list apa yang sebetulnya mau kamu capai, apa targetmu, apa yang ingin kamu perjuangkan. Mungkin di waktu yang baik juga untuk kita susun atau buat vision board. Teman-teman siap nggak? Kita coba gali dan pelajari bersama-sama yuk lebih dalam lagi. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Presence kembali lagi dengan sebuah video impromptu baru buat teman-teman. Di video kali ini, seperti aku bilang sebetulnya videonya impromptu, mendadak banget. Tapi kita akan cari tahu kira-kira apa dampak dari new moon di Virgo buat semua orang, tergantung rising sign-nya atau ascendant-nya. Kamu bisa dengarkan sampai habis sesuai dengan ascendant atau rising sign kamu, dan semoga apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Silakan bagikan video ini atau kirimkan video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini juga atau video lain dari Illusion Prestige. Semoga video ini juga bisa membantu kenalan kamu atau siapapun orang-orang yang memang membutuhkan pesan yang ada dalam video ini terutama. Anyways, transit full moon kali ini akan terasa seperti kita ibaratnya mau memulai suatu hal baru dari awal lagi, dari new beginning. Ibaratnya seperti kita mau melukis di kanvas baru, masih bersih kanvasnya. Tergantung mau kita lukis apa, mau dibuat apa, dan target atau harapan apa yang mau kita capai, itu bisa kita tentukan dari sekarang. Terutama target atau harapan yang mau kita manifestasikan, dan akan dimanifestasikan pakai hati. Maksudnya dimanifestasikan pakai hati gimana? Dimanifestasikan dengan tulus, diusahakan dengan tulus. Bukan karena terburu-buru atau tergesa-gesa, atau cuman karena kepancing orang lain atau ke-trigger orang lain. Ada faktor eksternal yang memancing. Well, apa yang mungkin terjadi dalam periode new moon di Virgo kali ini? Tapi yang kena dampaknya juga bukan teman-teman yang zodiak sun sign Virgo aja loh, melainkan semuanya. Tergantung ada placement apa. Yang pasti, hati-hati dengan tendensi overthinking. Ini adalah waktu yang baik sebetulnya kita untuk mau memulai habit baru atau lifestyle baru atau gaya hidup baru. Terutama gaya hidup terkait bagaimana cara kita memandang uang, aset, harta, tahta, talenta. Kenapa? Karena Jupiter juga lagi retrograding ya. Jupiter dan Uranus lagi retrograding Taurus. Atau mengevaluasi bagaimana rasa percaya diri kita, bagaimana cara kita mengekspresikan diri, bagaimana kedisiplinan kita, bagaimana rutinitas kita, apa rencana dan target jangka panjang yang kita tahu, target serta rencana jangka panjang ini bisa kita sustain, bisa kita usahakan, bisa kita pertanggungjawabkan, dan bisa kita pertahankan. Ini waktu yang baik juga untuk kita mengevaluasi dan membenahi rasa percaya diri, terutama buat teman-teman yang mudah merasa minder.
Sebutlah main timnya itu adalah decluttering atau bersih-bersih. Banyak orang mungkin akan tertarik untuk mereview banyak hal. Entah untuk mengevaluasi, menganalisa, memperbaiki. Entah itu memperbaiki landscape rumah atau tampilan kamar, lingkungan rumah, membersihkan rumah atau membersihkan diri sendiri, atau mau meditasi atau menyortir apapun yang perlu kamu sortir, membuang apa yang perlu kamu buang, dan betul-betul mengevaluasi apa yang kamu sadar perlu kamu evaluasi. It's not the time to settle for less and continue accepting bare minimum. Ini bukan waktu untuk kita memaksakan diri bertahan dalam situasi atau lingkungan yang sebutlah tidak sesuai dengan standar kita. Tapi bukan juga waktu untuk kita memaksakan diri atau terobsesi terhadap suatu hal yang ujungnya jadi bertahan dalam siklus toksik atau siklus beracun, atau bahkan chasing. Mungkin banyak orang akan jadi lebih picky atau jadi lebih pemilih terkait banyak hal akhir-akhir ini. Tapi pastikan seperti aku bilang tadi, ini waktu yang baik untuk kita menentukan pakai hati. What do I want? What do I need? What do we want? What do we need? Apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Oke, untuk teman-teman Aries Rising, transit ini akan kena ke siksa sekalian. Gunakan kesempatan ini untuk kamu mengevaluasi, seperti aku bilang tadi, entah sifatnya tangible atau intangible, mengevaluasi dan mengintrospeksi. Pola pikir atau mindset apa atau kebiasaan apa yang mungkin mengganggu gaya hidup kamu, mengganggu pola kamu berkomunikasi. Apakah ada pikiran negatif yang suka mengganggu kamu bekerja, atau ada ketakutan, atau ada bayang-bayang masa lalu yang suka kamu bayang-bayang masa lalu yang suka mengganggu aktivitas dan produktivitas kamu. Ini waktu yang baik untuk kamu mengevaluasi caramu bekerja, caramu berelasi, caramu berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu itu sudah sehat atau belum. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Sama seperti barusan aku sempat pause videonya karena tiba-tiba aku ngantuk, menguap, yawning. Tapi aku gak berasa capek gitu loh. Hanya saja mendadak gitu. Mungkin banyak orang jadi merasa lebih ingin mengevaluasi, tapi dalam cara resting, dalam cara istirahat, tidak ingin terburu-buru dan tidak ingin tergesa-gesa. Next, buat teman-teman Taurus Rising, transit ini akan kena ke fifth house kalian, alias segala hal terkait kreativitas, self-expression, bagaimana cara kamu perhatikan apakah imajinasi kamu dan target kamu atau rencana jangka panjang kamu, harapan kamu itu selaras dengan apa yang mau kamu perjuangkan atau tidak. Mungkin ada projects atau ide-ide lama atau ketertarikan lama, hobi lama yang muncul yang bisa kamu benahi, atau perlu kamu selesaikan, atau perlu kamu pertanggungjawabkan. Transit ini akan membantu kamu belajar tentang bagaimana cara sehat untukmu bisa lebih mengekspresikan diri. Buat teman-teman Gemini Rising yang selanjutnya, transit ini akan kena ke fourth house kalian. Otomatis transit ini, periode sekarang ini akan membantumu mengevaluasi apa makna rumah, apa makna keluarga, bagaimana cara kamu bisa menyeimbangkan kondisi emosional dan kondisi fisik yang sehat. Transit Saturn retrograde yang ada di 10th house kalian juga mungkin akan membuatmu mengevaluasi apa makna public image, apa makna hubungan sehat dengan pekerjaan, dengan karir, dengan uang, bahkan dengan kolega kamu juga, dengan publik atau dengan audiens kamu juga. Dan perhatikan bagaimana caramu berkomunikasi. Pastikan kamu bisa mengkomunikasikan apa yang mau kamu sampaikan dengan jelas, dengan jujur, dan interaksi atau dialog yang kamu miliki itu sifatnya reciprocate atau berbalas. Next, buat teman-teman Cancer Rising, transit ini akan berdampak ke third house kalian. Third house itu adalah segala hal, adalah rumah. Ada suara kucing tiba-tiba. Third house itu adalah segala hal terkait rumah, keluarga, terutama keluarga ya. Komunikasi, interaksi atau hubungan dengan keluarga, pola pikir, mindset, hubungan dengan kakak, adik, dan segala hal terkait pikiran dan mental. Perhatikan bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri dalam transit ini.
Apakah kamu terbiasa membawa beban-beban pikiran yang sifatnya suportif atau malah detrimental? Apakah kamu terbiasa membawa beban-beban pikiran yang sifatnya bisa bermanfaat buat kamu, atau malah menjatuhkan kamu, menjatuhkan mental, menjatuhkan emosi kamu? Luangkan waktu sejenak untukmu berhenti menghakimi dirimu sendiri, atau bahkan menghakimi orang lain, atau bahkan memaksakan kesempurnaan. Izinkan dirimu untuk belajar menjeda, recharge dulu, tenang dulu. Buat teman-teman Leo Rising, transit ini akan kena ke second house kalian, alias house terkait value, self-worth, dan ini bisa kamu gunakan untuk mengevaluasi karir kamu, bakat kamu, talenta kamu, rasa percaya diri kamu, apa yang kamu miliki. Perhatikan bagaimana cara kamu menghabiskan uang atau mengeluarkan uang. Mungkin banyak strategi-strategi atau ide-ide lama yang akan muncul untuk kamu evaluasi. Dan saat ini, sekarang mungkin kalau dulu kamu takut untuk memperjuangkan mimpi atau harapan atau strategi tersebut, sekarang mungkin kalian juga jadi lebih berani untuk I just wanna try it. I'm more confident to try it, so I'm just gonna try it. Sekarang aku juga lebih percaya diri dalam perjuangkan ini, dan aku akan perjuangkan ini. Entah terkait hal-hal yang sifatnya material, atau spiritual. Next, buat teman-teman Virgo Rising, ini dampaknya akan kena ke first house kamu. First house adalah house atau rumah terkait identitas, rasa percaya diri, apa yang betul-betul mau kamu perjuangkan. Mungkin juga bisa terkait misi jiwa kamu, apa yang mau kamu dedikasikan untukmu dan untuk hidupmu sendiri. Transit ini akan membantumu mengevaluasi, how do I visualize my best version? Bagaimanakah versi diri terbaik yang mau aku perjuangkan? It's your time for rebirth, for God's sake, for real. Ini waktu untuk kamu rebirth dan bertransformasi. Ini waktu untuk kamu mengevaluasi, belajar jujur dengan dirimu sendiri, dan tanya, kita masih punya habit negatif yang perlu diubah, atau kebiasaan, mindset, pola pikir, atau apapun hal negatif yang perlu diubah atau tidak. Kalau iya, bagaimana caranya? Untuk kamu bisa memperbaiki dan membenahi diri. Next, buat teman-teman yang punya Libra Rising, transit ini mungkin akan terasa cukup intens buat kalian karena akan kena ke third house kalian. Bukan berarti mengerikan, tapi third house itu adalah segala hal terkait inner wisdom, self-reflection, inner reflection, bahkan insight atau spiritual insight dan mystical insight. Ini waktu yang baik untuk kamu sebetulnya mengevaluasi kondisi kesehatan mental kamu, harapan kamu, target kamu. Itu memang sudah diperjuangkan dan dilakukan, atau ingin dikejar pakai hati atau tidak. Mungkin kalian banyak yang lagi dapat pesan-pesan intuitif, entah saat kamu bermimpi, atau saat kamu lagi misalnya automatic writing, atau kamu lagi menulis, atau kamu lagi membayangkan suatu hal. Gunakan waktu yang ada ini untuk kamu mengevaluasi hubunganmu juga dengan dirimu sendiri, imanmu, kepercayaanmu, rasa percaya dirimu untuk dirimu sendiri, bagaimana caramu mendamaikan pikiran kamu dan membersihkan dirimu, membersihkan hatimu, serta membersihkan pikiranmu dari hal-hal negatif, orang-orang yang negatif, atau tendensi negatif. Teman-teman Scorpio Rising, transit ini akan kena ke 11 house kalian. Dan 11 house adalah house atau rumah yang mengontrol segala hal terkait karir, terutama komunitas ya. Bagaimana cara kamu bisa memperjuangkan uang atau jabatan, dan bagaimana public image kamu di depan komunitas atau lingkungan teman-teman sekitar kamu, orang-orang sekitar kamu, termasuk mimpi dan harapan. Gunakan transit ini untuk kamu mengevaluasi landasan kamu atau fondasi kamu untuk meraih pekerjaan atau karir yang memang selaras sama jiwa kamu, itu sudah sehat atau belum. Your pillars, apakah mereka sudah kuat atau belum. Evaluasi goals, target-target personal kamu yang mungkin selama ini kamu takut untuk memperjuangkan itu, tapi sekarang karena kamu ngerasa kamu sudah didampingi dan kamu sudah ditemani, kamu jadi lebih berani untuk memperjuangkan itu. Mungkin kamu juga lebih evaluatif atau lebih berani memperhatikan dan belajar untuk bisa memperjuangkan mimpi-mimpi atau harapan lama yang sempat terpendam,
Tapi sekarang kamu mau rapikan lagi. Next, buat teman-teman Sagittarius Rising, of course dampak ini akan kena ke 10th house kalian. Dengan dampak moon yang lagi ketemu dengan Mercury retrograde, gak lama sebelum Mercury retrograde selesai di tanggal 15 dan 16, tergantung lokasi kita ada di mana, time zone kita ada di mana. Tapi transit ini bisa membantumu mengevaluasi apa makna public image yang sehat, apa makna pekerjaan yang sehat, apa makna bisa efektif dan bekerja secara maksimal dalam karir kamu, tanpa kamu mungkin memaksakan kesempurnaan, tanpa kamu merendahkan talenta atau potensi kamu. Ini kesempatan yang baik untuk kamu jadi lebih percaya diri sama dirimu sendiri dan belajar untuk aku mendengar kalimat finish what you started, selesaikan apa yang kamu sudah mulai. Mungkin banyak di antara kalian yang sadar teman-teman Sagittarius Rising, selama periode transit Mercury retrograde kemarin, banyak di antara kalian yang agak-agak banyak menutup-nutupi fakta atau bahkan bohong dalam konteks apapun. Tapi aku bilang banyak ya, bukan berarti semuanya. Kalian pasti punya alasanmu sendiri. Tapi transit ini akan mengajarkan ke kalian pentingnya untuk jujur dalam bertindak, jujur dalam beraktivitas, terutama kalau pekerjaan dan aktivitas serta tindakan ini memang ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan pekerjaan. Next, teman-teman Capricorn Rising, transit ini akan kena ke 9th house kalian. Dan ini adalah waktu untukmu memaksimalkan personal growth atau perkembangan diri sendiri dan juga kebijaksanaan. Awakening sih, enlightening. Tapi bukan berarti transit ini akan menyulitkan kamu. Walaupun mungkin banyak di antara kalian teman-teman Capricorn Rising akan teringat lagi dengan entah memori masa lalu atau memori dari kegagalan masa lalu. Tapi banyak di antara kalian yang akhirnya for once and for all, akhirnya setelah sekian lama, entah kamu memendam sendirian atau kamu memaksakan diri bertahan dalam suatu siklus tertentu apapun itu karena kamu takut, tapi transit new moon di 9th house kamu akan buatmu jadi lebih berani untuk menyembuhkan ketakutan kamu, healing inner work. Dan akhirnya kalian juga jadi lebih berani untuk memperjuangkan mimpi, harapan atau keinginan yang memang selaras dan sejalan yang terbaik buat kamu, bukan hanya karena kamu memaksakan kehendak. Next, buat teman-teman Aquarius Rising, transit ini akan kena ke 8th house kalian. Ini sangat-sangat transformatif dan pengalaman ini ada kaitan dengan aset, uang, intimasi atau keintiman. Ini adalah waktu untuk kamu mengevaluasi diri dari skala soul level atau dari skala yang mendalam. Bukan lagi waktu untuk kamu kabur-kaburan dari emosi mungkin atau kabur-kaburan dari perasaan kamu. Evaluasi bagaimana komitmenmu dan cara pandang yang kamu miliki dengan uang, dengan aset, dengan mungkin rumah atau resources apapun, dengan energi apapun yang kamu bagikan dengan orang lain. Gunakan waktu ini untuk menyembuhkan ketakutanmu, berdamai dengan ketakutanmu dan cari tahu ambisi atau harapan atau target yang mau kamu capai, yang mungkin kamu sangat-sangat ingin kesempurnaan dalam ambisi-ambisi itu. Coba tanyakan, ambisi itu memang kamu inginkan, memang karena hatimu mengarahkan kamu ke sana, atau masih ada target-target atau harapan dalam hidupmu yang dipancing oleh orang lain. Anyways, gak kerasa loh videonya sudah mau 20 menit. Yang terakhir buat teman-teman Pisces Rising, transit ini akan kena ke 7th house kamu, alias segala aspek terkait hubungan, partnership, pekerjaan. Gunakan waktu untuk kamu mungkin memanifestasikan hubungan yang lebih baik, atau memanifestasikan connection yang lebih baik, memanifestasikan partnership yang lebih sehat, entah terkait romance atau karir, pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang lebih sehat, dan hubungan-hubungan serta connection yang lebih sehat. Bedakan mana connection hubungan yang memang kamu butuhkan dan mana yang tidak. Belajar untuk bisa mendengarkan kebutuhan orang lain juga, supaya kamu juga bisa membawa diri atau positioning yourself so your needs could be met by other people
Kamu bisa memposisikan diri di tempat kamu bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sehat, agar kebutuhan-kebutuhan kamu atau keinginan kamu dan harapan kamu juga bisa dipenuhi oleh orang lain. Komunikasi sih. Kalian akan belajar banyak tentang komunikasi. Dan kalau kamu mungkin tertarik untuk memanifestasikan keberanian untuk bisa lebih komunikasi, keberanian untuk bisa lebih ekspresif, terutama dengan partner kamu, rekan kerja kamu, it's a great time for you to do that. Anyways, tapi seperti aku bilang di awal tadi, karena masih banyak planet yang retrograding, terutama Pluto, Saturn, dan Chiron, it's not the time to rush. Nikmati prosesnya. Walaupun mungkin perjalanannya atau waktunya dan timingnya tidak secepat yang kita mau untuk meraih apapun keinginan, target manifesting, atau goals dan harapan kita. Tapi percayalah, transit ini ingin mengajarkan kita untuk tidak don't chase, attract, tidak mengejar, tapi juga tidak terobsesi pada waktu, terutama waktunya kita. Belajar untuk percaya dan berserah pada divine timing. Belajar untuk membuka diri seperti aku bilang di awal. Membuka diri dengan tulus. Membuka diri entah terhadap redirection atau apapun. Terserah kita memang ngelukisnya mau pakai apa gitu loh misalnya. Mau melukis di kanvasnya pakai apa. Tapi kalau misalnya diarahkan hati kita atau intuisi feeling kita mengarahkan oh gambar buah aja atau gambar pemandangan aja. Percayalah pasti ada alasan kenapa hati kamu mengarahkan kamu untuk tiba di titik-titik tertentu. Atau bahkan mengizinkan kamu hadir di points atau destinasi tertentu dalam hidupmu, which is progresmu saat ini. Jangan hindari progresnya, jangan kabur dari lukanya mungkin. Hadapi itu semua, rasakan dan hargai, supaya nantinya, terutama dalam periode ini, periode transit Virgo New Moon ini, kamu bisa menggunakan pengalaman-pengalaman hidup terkait apapun yang sudah kamu dapatkan untuk jadi bahan strength, bahan kekuatan, bahan kebijaksanaan lagi ke depannya. Well, aku rasa ini semua untuk video kali ini. Seperti aku bilang di awal juga, kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini. Oh iya, follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa ini semua yang perlu aku sampaikan buat teman-teman semuanya. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.